Kembali lagi bersama kami PAJ FM di BKSN pertemuan kedua. Yeay! Bersama Yeay. gue Rangga Wijaya dan partner host kondang kita. Ada Kia di sini juga. Iya, jadi kemarin untuk BKSN pertemuan pertama kan Kia sudah sama Paula. Nah, untuk pertemuan kedua ini ada gue Rangga yang akan menggantikan Paula untuk sementara. Ya nggak, Kia? Betul banget. Dan untuk pertemuan BKSN kali ini kita membawa narasumber yang sangat amat kredibel, tidak kalah kredibelnya seperti pertemuan kemarin. Kita ada Frater Daniel. Ya, ih. Rame ya sama Frater Daniel ya Wah nih jadi kali gede ini. saya ya. Nah, kita hari ini bareng Frater Daniel dan Frater Daniel bakal jadi narasumber untuk tema minggu kedua BKSN kali ini, yaitu apa Kak Rangga? Yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Wow. Wah, ini dari apa? Dari temanya aja ini sedikit kontroversial ya. Karena masalah jadi korban, gimana bisa? Tapi nanti hari ini bakal menarik karena pembahasannya bersama dengan Frater Daniel yang memiliki background yang cukup keren juga nih kemarin pas briefing eh, apa pembicara gitu. Hari ini kita bakal membaca kitab suci dari bacaan apa sih Kak Rangga? Kita bakal membicarain tentang bacaan dari Injil Matius. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40 ya. Betul banget. Jadi kita akan ngebahas ini bersama Frater Daniel. Sebelumnya Frater Daniel sapa-sapa dulu dong ke kita. Ya teman-teman PAJ FM, bagaimana kabarnya? Ya luar Masih biasa luar Frater biasa ini. ya, luar biasa. Saya kangen udah lama ke Atma Jaya nih. Biasanya sekali suka main kalau liburan ke teman-teman Atma Jaya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita bakal doa pembuka dulu nih ya, Frater sama teman-teman sekalian. Biar afdol, biar Katolik banget lah istilahnya. Silakan doa pembuka akan dipimpin langsung oleh Kak Rangga. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Kia. Mari teman-teman, Romo dan Frater, sebelum kita mulai BKSN pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menerapkan ajaran-Mu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Rangga untuk doa pembukanya. Sekarang kita mungkin sedikit apa ya, pengantar di awal dulu nih Kak Rangga. Kita bakal ngapain aja hari ini. Kak Rangga masih di mute itu mic-nya. Aduh. Oke, baik.
Terima kasih Kak Kiel. Maaf atas kesalahannya tadi ya. Nah, jadi untuk kali ini yang pasti kita bakal ngebahas tentang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan bersama Frater Daniel. Sebelumnya bagi teman-teman, nanti juga kita akan membuka sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau yang mau nanya bisa mengacungkan say hi gitu ya. Baik, saya akan membacakan pengantar pada hari ini. Keadilan dalam paham kitab suci tidak pernah berhenti sebagai teori atau konsep belaka. Ketika kitab suci mengangkat tema keadilan, tersingkaplah sebuah keadaan shalom, harmoni, atau damai sejahtera yang mewarnai hidup manusia dalam relasinya dengan Allah dan juga dengan sesama. Keadaan shalom artinya sebagai suatu berada pada tempatnya, tidak rusak ataupun kekurangan sesuatu. Namun di waktu yang bersamaan juga terungkap bagaimana usaha Allah dan manusia dalam mewujudkan tersebut. Allah yang kita kenal dalam kitab suci adalah Allah yang adil, baik sifat maupun tindakan, kepada semua makhluk ciptaannya. Allah selalu berdiri di samping para korban ketidakadilan untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sejak awal, relasi antara Allah dan bangsa Israel sebagaimana yang terulang dalam kitab Imamat, Allah mengajak bangsa pilihannya ini untuk bertindak adil, menyisihkan rezeki mereka untuk orang miskin dan orang asing, berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan, mampu berbagi supaya jangan sampai ada orang yang hidup kelaparan di tengah-tengah mereka. Hal ini dipertegas kembali dalam ajaran Tuhan Yesus yang kita baca dalam Injil. Baik, itu pengantarnya. Kembali lagi ke Kak Kia. Oke, terima kasih Kak Rangga. Nah, sekarang kita langsung aja ke bacaan kita pada hari ini, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 40. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minuman? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, pengantar udah, ya kan? Bacaan juga udah. Sekarang waktunya kita mendengarkan ulasan dari bacaan yang udah kita dengarkan bersama-sama, yang langsung akan dibawakan oleh Frater Daniel. Silakan, Frater. Oke, terima kasih Kia untuk pengantarnya dan Rangga, sangat luar biasa ya.
Ya, teman-teman sekalian dan Romo, selamat malam. Menarik bacaan pada tema BKSN kita minggu kedua ini, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Sebelum mengulas bacaan, saya merasa bahwa ada suatu hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, terutama pada malam hari ini. Pasti nggak sengaja ya menampilkan slide Injilnya dengan 2 bagian. Dan bagi saya itu adalah satu hal pembagian yang sangat baik. Karena kita bisa lihat bahwa di ayat 31 sampai 34, itu benar-benar bagaimana Allah memperlihatkan bagaimana keadilan yang ingin ditunjukkan Allah kepada kita. Bahwa dia membagi 2 antara kambing dan domba, di kiri dan di kanan. Dan hal itu sebenarnya dari perjanjian lama sudah terlihat. Allah itu sudah menunjukkan keadilannya kepada umatnya. Kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah para nabi. Kita tarik mundur misalkan pada zaman kisah Nabi Yusuf. Bagaimana dia dibuang oleh keluarganya, tapi akhirnya Tuhan memberikan keadilan bagi Yusuf, di akhir malah menyelamatkan keluarganya. Sebuah hal yang kadang tidak kita sangka-sangka, tapi dalam kehidupan kita itu terjadi juga tuh hal yang sama. Kita menerima sebuah ketidakadilan, tapi kelak Tuhan menyingkapkan keadilan itu pada dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat dari bacaan ayat 31 sampai 34 tadi kan sudah saya bilang bahwa Allah memisahkan antara domba dan kambing-kambingnya. Nah, yang menarik buat kita adalah sebenarnya Allah tuh memperlihatkan kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ayat 35 sampai dengan 35, 36 kan benar-benar tuh ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Sakit dan melaut aku. Di penjara, kamu mengunjungi aku. Itu teman-teman suatu hal yang sangat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menjadi mahasiswa ya, kadang kita ditemukan dalam situasi-situasi ketidakadilan. Berangkat dari itu semua, mungkin kita bisa melihat dalam diri kita, bagaimana kita mungkin saja kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita. Yang kadang kita tidak merasakan, tapi kita tidak sadari. Sehingga dalam kita perbuatan sehari-hari, itu menyebabkan kita melakukan ketidakadilan juga gitu loh. Dan itu perlu disadari teman-teman, seperti itu. Dan Tuhan pun juga memberikan sebuah sapaannya kepada kita bahwa ketika kita mau memberikan sikap adil dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya itu akan memberikan suatu hal yang berbalik pada hidup kita. Kita akan merasakan keadilan Allah dalam setiap mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah untuk merasakan atau mengimplementasikan ketidakadilan. Saya dulu waktu kuliah, beberapa tahun ya, mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu, saya PMKJ juga dulu unit tengah, dan ya dalam kehidupan sehari-hari ada aja ketidakadilan yang saya rasakan itu loh. Sederhana, misalkan saya ditilang, ya, tapi kok yang lain nggak ditilang, kok nggak adil nih Pak, gitu ya. Cuman emang salah juga sih ya, gitu ya. Itu yang kadang-kadang hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga kadang kita ini juga nih, ketidakadilan yang kita rasakan dalam keluarga. Mungkin saya anak paling kecil. Dulu mungkin dalam keluarga saya bertiga, kakak saya nomor 1 cowok semua, saya paling kecil. Terlihat sekali sih bagaimana mungkin saya tidak merasakan ketidakadilan, tapi saya bisa melihat bagaimana mungkin saya cukup salah satu anak yang diperhatikan oleh orang tua karena paling kecil. Mungkin kakak saya yang pertama menjadi agak yang ya nggak terlalu diperhatiin banget ya gitu ya. Dan itu saya sadari sekali sama ini sih, apalagi dengan konteks Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Tentunya itu sangat memberikan hal yang bagaimana ya, tidak mudah ya untuk melihat sebuah ketidakadilan itu terjadi. Dan kalau kita lihat di perjanjian lama juga, sebenarnya Allah juga menjadi korban ketidakadilan, teman-teman. Bayangkan dia sudah menyelamatkan bangsa Israel,
Tapi terkadang bangsa Israel itu jenuh akan pemberian dari Allah, sehingga mereka buat berhala dan sebagainya, dan akhirnya Allah menjadi korban. Ketidakadilan bangsa Israel sudah ditolong, tidak malah memuliakan Allah, tapi malah mencari yang lain. Mungkin sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita secara nggak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya ke Allah, ke Tuhan, ketika kita sedang sedih. Kadang ketika kita sedang sukacita, senang, bisa ujian dengan baik, IP bagus, dapat pacar yang baik gitu ya, punya teman yang dekat gitu ya. Tapi kita kadang lupa sama Tuhan. Dan bagi saya, terkadang juga Tuhan menjadi korban ketidakadilan dari kita semua. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat-saat pandemi ini nih ya, bagi saya sebuah hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pribadi yang mau mendengarkan teman, mau menyapa teman. Hal sederhana yang bisa dilakukan. Kita melihat teman dari stories IG-nya, kita sapa, atau kita mau mendengarkan cerita teman. Itu hal-hal bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Memang rasanya sangat sepele, tetapi memang itu hal yang bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini sih. Mungkin segitu dulu ya urusan dari saya. Mungkin kita nanti banyak diskusi sehingga kita bisa lebih banyak menggali lebih lagi dalam bacaan pada hari ini. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Frater. Sangat luar biasa. Gimana Kia tanggapannya Kia? Luar biasa sih. Sebenarnya ada pertanyaan juga dari ulasan tadi yang udah Frater omongkan. Berarti kita langsung masuk aja ya Frater ya, langsung ke sesi diskusi dan sharing ya. Iya. Menarik banget tadi kalau Frater singgung Tuhan tuh benar-benar menjadi korban dalam tanda kutip, menjadi korban ketidakadilannya manusia. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari temanya hari ini, apa concern dari gereja melihat bahwa tema ini nih perlu banget diangkat di bulan Kitab Suci tahun ini. Kenapa nggak tema-tema lain? Apa urgensinya, dan kalau dari pandangan Frater sendiri gimana tuh? Ya, kalau temanya kan Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan ya. Tadi kan mungkin di awal pengantar Kia sama Rangga juga diskusi bahwa wah Allah jadi korban ketidakadilan ya. Itu mungkin menjadi hal yang unik. Ini sangat concern sekali. Kenapa? Karena di masa sekarang ini kan kita nggak tahu nih. Mungkin pada bulan Januari kita belum, di Desember kita tahu nih ada COVID-19 ya. Terus Januari ternyata sampai sekarang udah hampir 8 bulan kita sudah merasakan di rumah aja gitu ya. Makanya tema bulan Kitab Suci kita kan Puspanung Jakarta adalah menjadi saudara yang adil di tengah, di belakang saya nih ada nih, menjadi saudara yang adil di masa pandemi kayak gitu. Itu menjadi salah satu pengantar kita dapat merefleksikan Kitab Suci sehingga kita dapat, karena kan ini bacaan yang dipilih adalah sangat konkret ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada sesama di masa-masa yang sulit ini. Memang mungkin kadang kita merasakan kita aja udah susah gitu ya, tapi kok masih harus mengikuti Kitab Suci untuk bantu orang lain. Tetapi inilah anjuran atau bagaimana kita dapat saling menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Itu mungkin yang concern gereja yang ingin sampaikan kepada kita umatnya, untuk menggali lebih dalam Kitab Suci, untuk dapat saling mengasihi satu sama lain, sebagai lebih konkret lagi dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi. Seperti contoh kami, para frater, di bulan-bulan April, Mei, Juni itu melakukan gerakan bersama Puspa sama dia, bersama Romuis juga, itu kita membagikan sembako. Mungkin udah sampai, lumayan sih, sampai 1.000 atau berapa ribu paket itu ya, kita bagikan ke masyarakat sangat membutuhkan. Karena itu mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, khususnya di masa pandemi ini sih. Seperti itu, Kia. Oh, berarti ini sebagai salah satu bentuk nyata gereja juga ya, Frat ya? Iya, dimana betul. Tetap bisa menyesuaikan sama keadaan yang dialami umat, sama masyarakat umum juga ya? Ya. Tapi bener juga sih, zaman sekarang, atau enggak masa-masa pandemi gini kan,
hati nurani kita benar-benar diuji lah, gimana cara kita bisa peduli menciptakan sebuah keadilan itu yang tadi Frater bilang. Ya, karena memang kita harus dapat melihat sampai ke titik kita bisa melihat bahwa orang-orang yang membutuhkan itu adalah sebenarnya wajah-wajah Allah. Nah, kalau kita ingat adalah Misericordiae Vultus, mungkin 2016 ya, itu wajah kariman Allah itu sebenarnya di dalam kehidupan sehari kita adalah sesama kita gitu. Bagaimana kita melihat sesama kita, itulah Allah yang hadir gitu. Ketika kita menolong dia, ya kita menolong Allah, sama seperti bacaan tadi kan. So, ketika aku lapar, kau memberi aku makan dan sebagainya. Itu benar-benar kita diingatkan kembali untuk dapat peka dan peduli terhadap sesama. Seperti itu. Oke deh, mantap. Nah, untuk yang lain nih teman-teman yang ada di pertemuan kali ini, ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau sharing juga kah? Dipersilakan ya. Atau Siapa? enggak, gue dulu nih kayaknya Kia nih. Oke. Ya, gue sih lebih ke sharing sih sebenarnya mengenai ketidakadilan. Karena ini beneran relate dan kayaknya lagi gue alami akhir-akhir ini gitu ya. Kan gue sekarang lagi ambil yang namanya kayak semester magang gitu ya. Yang harus magang di tahun ini. Dan waktu itu sebelum gue ambil SKS, temen gue bilang, lu udah dapet belum? Yang lain padahal udah pada dapet semua tuh ya. Terus belum dapet, gue bilang. Dan kalau misalnya gue nggak bisa dapet, kayak gue bisa, SKS gue tuh bisa 0 gitu ya. Gue nggak ya. Terus gue kayak meyakinkan diri gue sendiri, aduh gue udah nge-apply banyak gitu ya. Gue udah berdoa juga ya Tuhan, minimal 1 gitu ya, masuk dalam kriteria next buat diwawancarain gitu ya. Gue beneran nggak dapet tuh kan. Sampai setelah kayak hampir sebulanan gitu ya, gue udah apply banyak, udah akhirnya gue mau ambil kerja kan. Dan gue SKS gue udah gue ambil juga, berarti mau nggak mau gue harus magang gitu kan. Gue udah berdoa gitu ya. Tapi ketika gue udah ambil kerja, malah yang gue apply itu baru munculnya sekarang gitu loh. Kayak gue nggak mengharapkan, gue pikir gue kayaknya nggak bisa magang tahun ini, ternyata itu akhirnya ada gitu loh. Dan yang gue ambil dari sini kayak gue setiap hari maksudnya gue minta tolong sama Tuhan, ya Tuhan tolonglah gitu ya, minimal 1 gitu. Terus ya udah akhirnya ya gitu kan, gue udah berdoa, terus gue udah mulai hopeless, gue udah mulai ya udahlah gitu kan, malah dapet gitu loh. Nah itu kayak bentuk apa ya, bahwa gue mikir bahwa Tuhan tuh nggak adil di awal gitu ya. Maksudnya ya masa gue udah apply banyak nggak ada hasilnya. Ternyata ketika gue ya udah gue mulai sabar, gue tenang gitu ya udahlah pasti ada jalannya. Kalau dapat, kalau enggak. Nah sekarang malah baru akhir-akhir ini yang balesin dari email tuh banyak gitu loh. Yang gue ambil ya itu, berarti kalau misalnya kita usaha terus kita minta beneran dengan sungguh, Tuhan tuh pasti kasih gitu. Nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu banyak kayak lu harus memperjuangkan yang mati-matian, cukup lu minta aja ke sama Tuhan, pasti bakal diproses, kayak gitulah istilahnya. Gitu sih. Oke, wah sharingnya cukup mendalam ya, karena relate sama tema dan apa yang dialami Rangga ya. Wah, berarti emang kalau kata Frater Daniel ini tidak kebetulan. Berarti memang sudah dirancang, terus tidak betulan. Betul. Jadi Rangga bisa sharing di sini kan itu sebuah ungkapan iman ya, Frat ya. Nah, dari sharing tadi, dari sharingnya Rangga sama apa udah ada pertanyaan dari saya lagi. Untuk teman-teman di sini, apakah ada yang mau bertanya atau sharing juga? Rainer. Oh, Rainer. Oke, Rainer. Silakan Rainer. Ya, oke. Ini temanya menarik banget nih, Pak. Tadi pengen nanya ini sih. Kan kita ngomongin bahwa di sini yang korban ketidakadilan si Allah nih maksudnya. Dengan kondisi yang ada. Cuman kan kalau kita di hidup gitu, maksudnya kan orang sering banget kan bilang hidup nggak adil gitu. Gimana maksudnya ketika orang aja tuh masih mikir bahwa hidupnya tuh nggak adil. Gimana caranya dia bisa sampai mikir bahwa Allah yang jadi korban ketidakadilan, padahal di satu sisi
dia juga berpikir bahwa dia sebenarnya yang korban ketidakadilan gitu. Kayak gitu gimana, Fat? Eh, Gimana coba? Tanyanya diulang coba. Saya agak bingung. Maksudnya ini sih kayak ketika ini kan temanya lebih ke Allah yang sebagai korban ketidakadilan. Cuma Ya, kan maksudnya manusia pun sekarang juga pasti kan banyak yang bilang apalagi di kondisi kayak gini kan ya, ketika mengalami penderitaan. Mereka kita pasti kan nganggap bahwa oh kita nih korban ketidakadilan. Eh, Muncul dong maksudnya perasaan egois gitu-gitu. Ya maksudnya gimana biar kita tuh bisa paham bahwa sebenarnya ya Allah tuh juga bisa jadi korban ketidakadilan ini loh, dan ada hal yang harus kita pikirin selain diri kita kayak gitu tuh gimana saat maksudnya ya. Paling konteksnya gitu. ya. Saya bisa jawab dengan ungkapan seperti ini. Eh, Kadang-kadang kan ini kan di masa pandemi ini ya 2020 ya. Kalau tadi saya bilang bahwa Allah itu sebenarnya adalah sesama kita juga gitu. Makanya mungkin diri kita juga mungkin cerminan wajah Allah bagi sesama kita. Itu yang kadang-kadang. Nah mungkin kalau misalnya saya bilang di konteks misalkan bagaimana melihat Allah yang di masa kita ngerasa nggak adil dalam hidup kita, tetapi bagaimana bahwa sebenarnya tuh Allah yang ngerasain juga ketidakadilan gitu ya. Pasti masa sekarang adalah masa di mana orang-orang banyak yang bersungut-sungut, ya kan? Masa pandemi, susah, mahasiswa berasa lah ya. Saya bisa sadarin juga, karena saya kuliah online juga ya. Sehari kalau kuliah pasti segiga ya. Apalagi Segiga, mahasiswa kos. 2 giga, apalagi mahasiswa kos gitu kan ya, berasa banget ya. Segiga, 2 giga gitu, itu kan luar biasa ya. Dan tapi kita mesti ingat apa yang sudah Tuhan kita, apa yang telah Tuhan kasih dalam hidup kita sampai kita di masa sekarang. Banyak hal-hal yang pasti Tuhan sudah beri dalam hidup kita, yang itu adalah bagaimana Tuhan memberikan kuasanya. Kalau relate pertanyaan Renner terusnya sama kisahnya Rangga, kita mesti terus sebenarnya percaya sama Tuhan bahwa kayak lagu ini loh, janjimu seperti fajar itu. Pokoknya tuh rencana Tuhan tuh tepat pada waktunya gitu loh. Kalau kisah ini tuh sebenarnya relate juga, misalkan kisah Rangga itu ya, kalau saya tarik ke kisah saya adalah kenapa saya nggak masuk seminarinya dari 2009 gitu ya. Kalau saya 2009, saya nggak kenal nih sama Omo Albertus Yogo ini kan, yang luar biasa ini gitu loh. Saya nggak mungkin kenal tuh pasti. Malah mungkin saya udah tabisan kalau 2009 gitu ya. Tapi juga mungkin kenapa saya nggak masuk ketika bareng sama Fathers Salto. Fathers Salto itu teman tes saya masuk KPA Wacana Bakti 2011. Tapi saya nggak nerusin. Tapi saya memilih untuk melanjutkan, tidak melanjutkan ke seminari menengahnya, tapi saya akhirnya masuk kuliah biasa, akuntansi, dan baru masuk ke seminari ini 2017 kemarin. Bahwa itu semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang terkadang merasakan juga apa ya, sebuah hal kalau mungkin dulu saya mikir, kok agak nggak adil juga ya, maksudnya saya ngerasain kok saya baru masuk, teman 1 tahun lalu, itu teman SD saya yang tabisan, Romo Almo, yang sekarang di Kosambi. Itu teman SD. Dan saya ngerasain bahwa umur sama gitu ya. Terus saya juga umur sama, tapi dia udah jadi Romo, saya belum gitu. Tapi ya udah gitu, bahwa ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya yang bisa saya himbau atau anjuran teman-teman adalah teruslah kita memohon pada Tuhan, karena kasihnya itu kan benar-benar nggak ada yang bisa tahu kapan dia bisa kasih. Karena ketika dia kasih, itu waktu yang paling tepat, itu adalah momen yang paling tepat Tuhan kasih dalam hidup kita, dan syukurilah ketika itu sudah terjawab. Karena mungkin masih banyak orang-orang yang masih menunggu jawaban dari Tuhan. Tapi yang namanya orang terus meminta pada Tuhan, mungkin kalau misalkan kayak minggu lalu kan temanya Bapa Kami ya, bagaimana itu ada doa permohonan juga kepada Tuhan untuk memohon rezeki pada hari ini. Seperti itu. Itu Renner, kejawab nggak Renner? Jawab. Thank you, Fat. Ya. Mantap. Adakah teman-teman lain yang ingin menanyakan sesuatu terkait tema bahasan Paula kita hari Paula, ini? jempol. Oh, Paula. Oke, silakan Paula. Halo, Frater. Halo. Aku Paula. Aku mau sedikit sharing sih sebenarnya sama tema BKSN minggu ini. Tema
BKSN minggu ini kan Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Jadi aku mau sedikit sharing, aku punya teman di Atma juga, tapi beda jurusan dan beda fakultas. Teman aku ini dari fakultas psikologi. Kebetulan kita ketemu karena satu kelas di mata kuliah umum gitu kan. Terus singkat cerita, teman aku ini adalah berasal dari keluarga yang berada gitu, Frat. Dari keluarga yang berada, sampai ketika selama tahun ini tiba-tiba perekonomiannya itu turun drastis gitu. Dia sering belakangan ini sering cerita sama aku sampai perkuliahannya ini biaya pun nggak kebayar kayak gitu. Jadi tunggakannya banyak, tanggungan di luar perkuliahannya juga banyak kayak gitu. Belum lagi dia hidup sekarang cuma bergantung sama orang tua perempuannya aja. Dia masih nanggung adiknya yang masih kelas 3 SMA. Sampai ketika dia tuh udah frustasi lah, kayak rasanya apa gue harus berhenti kuliah aja, apalagi adik gue udah kelas 3 mau kuliah, kayak gitu kan. Dia lebih mentingin adiknya. Sampai suatu ketika aku bilang, jangan lu harus bertahan kayak gini, buat lu sendiri, buat orang tua lu juga, lu harus tetap bertahan, kayak gitu. Sampai sempat kita nggak kontak-kontakan karena dia udah frustasi banget gitu kan, Fred. Udah ada kali 2-3 minggu kita nggak kontakan, sampai akhirnya beberapa hari yang lalu dia kontak aku, dia bilang kayak gini, Pau cuman pengen kasih kabar aja sih, sebelumnya gue ngerasa gue ini Tuhan tuh nggak adil sama kehidupan gue gitu. Dulu gue berada, gue apa aja yang gue mau tuh pasti selalu ada, terpenuhi gitu kan. Tapi kemarin karena gue kena musibah tentang perkuliahan gue segala macam, sekarang gue jauh lebih tenang, Pau. Gue ngikut novena 3 kali Salam Maria. Dia bilang kayak gitu. Gue baru pertama kali, Pau, ikut novena dalam hidup gue, katanya kayak gitu. Baru mau coba, ini udah hari yang keberapa gitu, hari ke-5 atau hari keberapa. Terus saya bilang, wah nggak apa-apa, lu mau mencoba aja udah keren banget gitu, lu harus kuat kayak gitu-gitu. Pokoknya aku nguatin banget lah ke temen aku ini, sampai akhirnya sekarang dia jauh lebih ngerasa kalau Tuhan itu benar-benar hadir di diri dia, benar-benar hadir di tengah yang dia nganggap itu tuh nggak ada keadilan kayak gitu, Fred. Dia jauh lebih tenang, dan puji Tuhan dia nemuin solusinya untuk biaya perkuliahannya dia, untuk biaya kehidupan rumah tangganya. Puji Tuhannya kayak gitu sih, Fred. Jadi dia cerita ke aku tentang masalah hidupnya, aku pun juga saling nguatin gitu ke dia. Kalau Allah itu benar-benar ada kok, lu nggak bakal ditinggal sendirian, kayak gitu, Fred. Wow. Terima kasih banyak Paula untuk sharingnya. Luar biasa juga nih, menguatkan kita semua lah. Nah, ini ada yang mau tanya juga nih ya. Tadi ada Emil. Silakan Emil. Oke, makasih Kak Kia kesempatannya. Mau nanya buat Frater Daniel. Sebenarnya agak mungkin sederhana sih jawabannya, cuman aku pengen denger dari Frater Daniel aja. Jadi Frat, ini kan temanya tentang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan ya. Nah, menurut Frater Daniel sendiri, apakah tema ini hadir karena situasi terkini atau emang sebenarnya tema ini udah ada dari zaman dulu gitu? Maksudnya Tuhan sebagai korban ketidakadilan ini apakah emang udah dari dulu banget, dari sebelum kita ada, terus kemudian terus ada sampai sekarang, atau malah situasi sekarang ini memperburuk atau lebih baik, atau kayak gimana tuh, Frat? Apakah perubahan ketidakadilannya dari berbagai sisi atau gimana, Frat? Paling gitu sih. Makasih, Frater. Silakan, Frater. Langsung jawab nih, Ki. Iyo, Oke. Nanggepin Paula dulu ya tadi ya. Kisahnya Paula tuh menginspiratif ya. Maksudnya hampir sama kayak Rangga ya. Maksudnya bahwa memang rencana Tuhan tuh dalam hidup kita
ada aja gitu. Maksudnya hal-hal yang tak terduga, hal yang tak disangka-sangka pasti bisa hadir. Kayak gitu. Pokoknya semangatin terus saya temannya, karena mungkin aja Tuhan mengirim Paula itu untuk menyemangati temannya. Gitu. Kayak gitu. Saya kalau Emil, pertanyaan adalah tema ini apakah udah ada dari dulu-dulunya atau karena situasi pandemi ya? Tadi saya sempat bilang, dari zaman dulu tuh sebenarnya Allah mungkin sebagai korban ketidakadilan ya. Bagaimana bangsa Israel sudah ditolong, tapi kadang dia membelot ke berhala, menyembah berhala, patung, dan sebagainya gitu ya. Kadang seperti itu. Dan itu mungkin terjadi tuh, yang namanya Allah tidak diindahkan gitu. Dan tadi saya bilang juga mungkin terkadang kita menjadi pribadi yang kadang juga tidak adil nih sama Allah. Dia sudah kasih kita hal-hal baik, rasa syukur yang kita alami, kehidupan yang baik dan sebagainya. Tapi kadang kita pasti masih menuntut sama Tuhan. Kok belum, kok apa, kok begini hidup saya, kok begini gitu loh. Mungkin itu yang dirasakan juga oleh Allah. Tapi karena konteksnya sekarang memang situasi pandemi ini sangat relate banget dalam kehidupan kita. Bagaimana bahwa sebenarnya Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan adalah sebenarnya sesama kita juga yang perlu kita tolong. Makanya bacaannya sangat anjuran atau himbauan atau ajakan untuk benar-benar bersikap sangat konkret. Harus menolong sesama. Makanya tadi saya bilang, mungkin contoh yang paling sederhana bagi kita adalah bisa menyapa teman, seperti tadi yang Paula lakukan kan, bisa menguatkan teman di situasi pandemi ini. Memang tidak mudah menghadapi situasi pandemi ini, bagaimana, mungkin juga ini kan situasi yang nggak ada yang tahu ya, tahu-tahu 2020 ada COVID gitu ya, dan hebat sekali gitu pertemuan BKSN aja sampai harus kayak gini. Kita jadi terbiasa nih, conference online gini yang biasanya orang-orang hebat yang ngelakuin kayak gini kan ya, presiden atau negara, atau misalkan para pengusaha gitu ya. Kita nggak pernah nih ngalamin kayak gitu, tapi kita akhirnya dipaksa untuk melakukan seperti ini. Tapi dari situ juga kita bisa harus tetap membantu sesama dengan hal sederhana. Itulah menurut saya sih bagaimana Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Seperti itu. Oke, terima kasih, Frater. Baik, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Atau ini, Frater, mungkin ada sih satu pertanyaan. Mega. Oh iya, Mega dulu. Mega. Malam, Frater. Malam Romo semuanya. Sebenarnya Mega cuma mau sharing dikit sih. Semuanya kayak dari tadi kisahnya Rangga, Paula, dan yang lain-lain, itu kayak aku udah ngalamin semua gitu loh. Kayak sekarang sesuai waktu sama Rangga lagi nunggu magang, udah dihubungin tapi belum ada konfirmasi lagi. Dan terus jujur saya dari SD, dari kecil itu udah diajarin sama orang tua untuk terus melayani gitu kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu kelas 3 SMA, saya mau kuliah nih, bingung. Nggak bisa masuk PTN, dan nggak ada uang untuk masuk universitas swasta. Nah, akhirnya mungkin karena emang pelayanan terus dari orang tua juga didukung, udah coba kuliah dulu, Atma Jaya, gimana pun caranya nanti akan dicari uangnya gitu dari orang tua. Nah, puji Tuhan ada pengumuman beasiswa, dan di antara ribuan orang yang daftar, saya keterima gitu. Dan di situ saya ngerasain ada feedback nih dari Tuhan dulu, karena saya sering melayani, terus dari rasa syukur saya itu saya terus melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab saya kalau Mega bisa kuliah loh lewat beasiswa, seperti itu. Dan sebenarnya saya mau nanya nih, Prat, kalau lagi masa pandemi gini, jujur saya nggak bisa misal online, kayak kurang dapat feel-nya gitu sama teman-teman saya yang lain. Terus mereka tuh sampai kayak ngomong, sebenarnya selama masa pandemi gue bingung deh agama gue apa gitu. Nah, itu minta masukan aja dari Frater, gimana caranya bisa motivasi mereka lagi supaya mereka walaupun pandemi tapi tetap rajin misa. Terima kasih, Frater. Oke. Mega. Silakan Frater ditanggapi. ditanggapi. Iya.
Menarik ya. Tadi kalau dengar ceritanya Mega tuh, saya ingat waktu saya sidang loh. Waktu saya sidang kuliah S1, itu tuh posisinya hari Selasa. Tapi saya Senin tuh diinfus di rumah, dan Selasa pagi saya cabut infusan, 7:30, jam 8 saya berangkat naik kereta, jam 10-an saya sidang. Dan saya nggak tahu kenapa saya dapat A di sidang saya itu. Padahal, dalam persiapkan skripsi itu dan sebagainya itu, saya tuh bukannya SE jadinya. Dulu saya punya dikasih gelar khusus saya sama Romo, teman-teman semua ini tuh yang paling hebat ini, Romo Yogo ini, Eskom, sarjana Komkep gitu. Karena pada saat itu kita lagi ngerjain KJUD juga tuh. Jadi skripsi jalan, Komkepnya juga jalan gitu. Makanya saya percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, pasti ada cara Tuhan ngasih sesuatu ke kita yang kita nggak duga-duga, dan itu adalah hal baik buat kita gitu loh. Even itu hal ada yang tidak baik, pasti itu kita harus tetap syukuri bahwa itu dari Tuhan, dan kita dapat pelajaran dari setiap apa yang kita alami, seperti itu. Nah, kalau misalkan nanya terkait misa online, menarik sih emang. Saya mungkin salah satu juga di awal-awal tuh juga agak-agak gimana gitu ya, aduh misa online gitu ya, terus saya, tapi ada komuni batin gitu ya. Tapi memang ini adalah suatu keadaan yang luar biasa dalam gereja, yang dimana bahwa masa pandemi ini benar-benar membuat kita menjadi pribadi bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Jadi kalau, kan saya juga kuliah ya, lagi kuliah nih. Kebetulan lagi kuliah pekan-pekan moral hidup nih, saya nih lagi kuliah moral hidup gitu loh. Bahwa hidup itu ada dua hal, yaitu adalah tentang kesucian, itu adalah suci, dan satu lagi itu hidup adalah yang benar-benar secara apa ya, manusiawinya gitu loh. Jadi kita nggak bisa juga, harus secara realita juga nih melihat situasi gitu loh. Kalau kita memaksakan untuk tetap berkumpul, bisa aja kejadian kita malah kena penyakit COVID. Akhirnya kita pahit-pahitnya, jelek-jeleknya kita nggak ada gitu ya. Itu malah nggak baik juga. Pasti Tuhan juga nggak mau gitu loh. Bahwasannya bagaimana bisa memotivasi teman-teman untuk tetap rajin misa, tetap memaknai bahwa gini, memang pada saat masa pandemi ini kita tidak bisa menerima komuni secara sakramental langsung ya, tubuh dan darah Kristus kita terima itu. Tapi kita mesti sadari, dalam perayaan Ekaristi Allah hadir tidak hanya dalam secara sakramental, iya, dengan tubuh dan darah Kristus ya, hosti dan anggur gitu ya. Tapi kita mesti lihat juga bagaimana sabda Allah itu juga, bahwa Allah itu hadir sebagai sabda. Makanya kalau misalkan kayak di Injil Yohanes kan, di bab 1 itu kan, pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman menjadi manusia. Tadi nih, sinyal saya oke nggak? Tes. Iya. Udah oke. Oke nggak? Soalnya unstable Oke. saya muncul. Okay. Tadi ada unstable iya, sedikit. Pak. Bahwa kita juga bisa melihat juga bagaimana kita mesti melihat juga nih tentang firman-Nya tadi tuh, bahwa Allah juga hadir dalam sabda juga, gitu loh. Dalam komuni, sakramental, tapi pada saat ini kita tidak bisa menerimanya. Satu sisi juga ada sabda. Ini kayak contoh kita nih, hari ini, saling sharing satu sama lain. Ini pasti Allah hadir dalam kehidupan kita, gitu. Kita saling menguatkan satu sama lain. Rangga menguatkan kita, Mega menguatkan kita, Paula, Emil juga, semua yang hadir di sini pasti saling menguatkan satu sama lain. Dan juga mesti diingat, ketika saat kita misa online misalkan, coba usahakan misa online itu saya bersama-sama dengan keluarga. Ingat Yesus bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir gitu ya. Bahwa perayaan Ekaristi itu juga kebersamaan. Secara komuni gitu. Gimana sih saya? Ngomongnya gimana? Bisa saya secara ini bersama-sama gitu loh. Kan kita misa nggak mungkin sendirian juga ya. Mungkin terkadang sendirian online gitu ya. Tapi mungkin coba misa secara bersama-sama dengan keluarga satu sama lain. Itu pasti bisa merasakan bagaimana mungkin yang selama ini nggak pernah misa bareng, ke gereja bareng, tapi akhirnya misa bareng bersama keluarga. Dan itu hal yang menurut saya bisa memotivasi kita di masa-masa sekarang. Kalau tanya agamanya apa, ya tetap Katolik dong gitu loh. Tetap beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap harus berharap bahwa kelak ada suatu hal baik di depan sana yang kita
akan rasakan gitu. Gitu sih Mega. Oke, luar biasa banget. Oke, Frater, bener banget sih kata Frater. Dulu saya juga sempat kayak gitu tuh. Mau misa online malah ngantuk. Aduh, skip aja gitu. Terus orang tua saya ngajak gitu, mau nggak mau saya diomelin kalau saya ngantuk. Jadi beneran jadi fokus gitu kan. Nah, Frat, mau nanya juga nih satu. Kan kita tahu sendiri bahwa orang tua kita itu kan adalah Tuhan yang kelihatan. Nah, kadang pilihan orang tua kita juga itu kadang menurut saya, dan saya juga cerita ke teman-teman, kok orang tua lu begitu sih mikirnya gitu ya. Ini baik lagi nih, Pak. Yang harus kita lakukan tuh apa? Padahal kita tahu nih, kita maksudnya di umur segini kan kita sudah bisa dibilang umur-umur yang bisa menjalankan diri sendiri gitu ya. Lebih baik mendengarkan hati diri sendiri gitu ya. Maksudnya apa yang kita inginkan untuk kita ke depannya, atau dengerin orang tua kita yang walaupun itu kita tahu bukan pas buat diri kita, tapi kita harus menghormati pilihan orang tua. Nah, jadi sebenarnya kita harus kayak gimana tuh, Prat? Itu, Prat. Oke, Rangga. Saya bisa nanggepinnya gini. Kita sadari ya bahwa kita orang Indonesia. Nuansa budaya Timur sangat kuat ya. Hormat sama orang tua, dan nggak ngelawan dan sebagainya, itu adalah satu norma-norma di mana kita harus lakukan sebagai anak gitu ya. Kalau misalkan kita dapat situasi yang di mana posisi sulit, contoh ya simpel mungkin soal milih jurusan ya, misalkan ya. Banyak ya pasti ya teman-teman yang tadinya mau misalkan Rangga gitu ya, mau jadi pastor, enggak, maksudnya misalkan Rangga gitu ya, mau masuk psikologi gitu. Lo apa sih, Rang? Fakultas apa? Ekonomi, manajemen, Frat. Oh, manajemen. Misalkan Rangga awalnya mau jadi parang awalnya. Misalkan mau jadi dokter gitu ya. Jadi tapi dulu ternyata mau masuk TNI. Apa? Mau masuk TNI. Wih, hormat. Nggak boleh. Kan nggak jadi, belum. Iya. Misalkan lu masuk TNI, tapi nggak boleh. Ternyata akhirnya masuk ke manajemen Atmajaya. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya yang bisa kita dialogkan sih sama orang tua. Karena apalagi saya makin berumur ya, teman-teman udah di atas 17 tahun semua, udah mulai dewasa. Sudah bisa berpikir lebih dewasa. Karena akan berasa sih teman-teman. Saya ini sekarang, umur saya 29 sekarang ya. Saya satu angkatan sama teman-teman umurnya 21, 20, 22-an ya. Beda 7 tahunan, beda 6 tahunan sama teman-teman seangkatan saya 10 orang. Terus saya kadang ngerasa, oh iya ya, waktu saya umur kayak mereka tuh, saya kayak mereka gitu. Tapi ketika saya umur 29 tuh, berasa juga gitu, nuansa bahwa, apa sih ya, hal yang mungkin dulu pernah saya diingatkan oleh orang tua saya waktu saya kecil, mungkin saya nggak indahkan, akhirnya ternyata ini juga gitu. Makanya mungkin kadang, kan karena anak sama orang tua ya punya ikatan, itu pasti bisa kita bicarakan, kita dialogkan. Makanya dalam keluarga itu, apalagi orang tua ya, coba diomongin baik-baik, kita ngobrol lagi, hati ke hati, pasti orang tua akan ngerti kok, apa sih maunya kita, dan apa baiknya kita. Pasti ada titik temu, nggak mungkin nih, antara orang tua sama anak tuh misleading terus gitu, nggak mungkin, pasti ada titik temunya. Dan itu bagi saya, hal yang bisa kita perjuangkan sebagai anak, khususnya apalagi udah mahasiswa ya, tentunya kita semakin dewasa, semakin bisa mengerti, apalagi realita hidup ya, semakin merasakan ya teman-teman, apalagi kalau rumah-rumahnya jauh gitu ya, kampusnya di tengah kota gitu kan, Atmajaya kan tuh sangat, wah, kampus luar biasa sekali ya gitu ya, di tengah-tengah gitu ya, maksudnya kalau dari mana-mana nyampe gitu ya, kalau misalnya kita dari Bekasi mau ke Atmajaya tuh sama orang kerja, sama, sengsaranya tuh naik keretanya gitu ya, makanya maksudnya realita-realita kehidupan tuh yang kadang kita rasakan itu juga bisa kita lihat juga dengan apa yang kita mau gitu loh. Kadang realistis juga sama kehidupan, terus apa sih yang mau orang tua cita-citakan sama kehidupan kita. Makanya mengedepankan dialog, mengedepankan apa ya, kebersamaan dalam satu keluarga itu bagi saya poin penting sih, Rang. Sehingga timbullah suatu solusi bersama yang dimana orang tua mendukung, kita juga akhirnya menjalani dengan enak. Istilahnya tuh restu orang tua. Penting banget sih buat kehidupan kita. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Frater. Nanti saya baikkan lagi sama orang tua saya. Biar nggak selek. Biar nggak selek. Nah, iya, bercanda. Nah, oke, Fred. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya ya. Saya mau nanya nih. Sorry.
balik lagi ke temanya nih. Dan biasanya kalau misalkan kita lihat ya, orang Katolik itu punya iman yang unik dalam tanda kutip, dengan ada Tritunggal, terus ada Bunda Maria juga. Lalu memilih tema BKSN pada minggu kedua ini adalah sesuatu yang unik juga. Kenapa? Seakan-akan tuh gereja memposisikan Allah sebagai seorang yang ya korban. Artinya kayak Allah tuh kurang powerful atau gimana ya, makanya bisa jadi korban. Nah, kalau misalkan dari Frater Daniel sendiri, apa sih yang mau diangkat selain tadi udah kita bahas panjang lebar juga sama teman-teman, ada beberapa pertanyaan, ada sharing. Mungkin ada makna lain nggak dibalik ketidakadilan atau Allah yang menjadi korban ketidakadilan itu? Sampai saya sih mikirnya, apa benar-benar Allah tidak sekuat itu, semaha kuasa itu sampai bisa kita nih manusia yang diciptain sama dia malah bikin dia jadi korban gitu kan logikanya kurang nyambung gitu loh. Gitu, gimana tuh Fred? Ini kan memang temanya sangat itu ya, Allah yang disebut korban ketidakadilan ya. Makanya sebenarnya kita sebagai manusia tuh harus melihat ini sebagai contoh bahwa Tuhan aja tuh sebenarnya hampir sama dengan kita. Dia mau jadi manusia seperti Yesus ya. Allah hadir dalam diri Yesus, terus akhirnya dia pun akhirnya disalib loh. Dengan kondisi ketidakadilan. Betul kan? Bahwa dia disalib dengan kondisi ketidakadilan, tapi dengan itu dia menebus kita semua. Nah sebenarnya ini semua dari bacaan Injil ini jelas bahwa ini adalah ajakan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat memberikan keadilan gitu bagi sesama. Ini hal-hal yang sangat konkret dalam Injil Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan makanya ini tuh benar-benar kita diajak untuk berani loh. Ayo lo, tolong sesama. Ayo kita saling perhatiin, saling care satu sama lain. Saling peduli satu sama lain. Sehingga terciptalah sebuah keadilan. Kayak misalnya tadi pengantar bilang kan, tersingkaplah sebuah keadaan shalom, harmoni, atau damai sejahtera. Tentunya ini bahwa care-nya Allah nih sebenarnya. Allah mau care loh sama kita loh. Sama kita manusia. Apalagi situasi sekarang nih. Pandemi yang situasi semakin sulit, apalagi masa-masa ini sudah sampai ke dampak perekonomian, terus beberapa sektor sudah mulai kena, akhirnya banyak PHK dan sebagainya gitu loh. Ini memperlihatkan bahwa Allah mau care sama hidup kita, dan ini harusnya ketika Allah mau care dalam hidup kita harus terpacu juga nih, harus juga care sama orang-orang lain, sehingga akhirnya keadilan itu muncul dan kasih Allah itu bisa kita rasakan, tidak hanya diri kita aja yang sudah merasakan, tapi juga orang-orang di sekitar kita, sama kita, teman-teman mahasiswa kita, teman-teman kampus, kita saling mendukung satu sama lain. Kayak gitu sih Kia. Kejawab Kia nih. Oke, berarti emang bukan karena Allah itu tidak powerful ya, justru karena... Iya, kalau dia powerful mah bisa aja jentik jari. Iya, bisa gitu aja jentik jari, itu semua hilang ya. Tapi emang karena kasih Allah terlalu besar ya, makanya ya situasinya memang seperti ini. Tapi yang kerennya kita tetap masih hidup lah istilahnya, seperti itu. Oke deh, Frater, kan diskusi kita udah panjang lebar, kali tinggi, kali luas, kali volume, kali semuanya. Aduh. Nah, sekarang boleh nggak Fred kasih peneguhan dan kesimpulan sedikit dari apa yang udah kita diskusikan, apa yang udah kita sharingkan pada pertemuan BKSN kali ini? Oke, teman-teman yang baik semuanya, dalam pertemuan kita yang kedua ini, Allah ingin mengajak kita untuk dapat memberikan sebuah keadilan, saling peduli satu sama lain kepada sesama. Dan tentunya dari semua sharing yang kita dengar pada hari ini, tentunya kita mesti ingat bahwa janji Tuhan pada kita itu pasti tepat pada waktunya. Jadi kadang, makanya seperti Yesus pun juga berdoa pada saat taman Getsemani, akhirnya adalah kan menjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Sama juga seperti Bunda Maria juga kan ya, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bagaimana kita harus bisa berserah kepada Tuhan sesuai dengan rencananya kapan kita akan diberikan suatu hal yang kita inginkan. Di balik itu semua, di pekan kedua ini, pertemuan kedua ini kita diajak kembali untuk secara konkret gitu loh. Menolong sesama, peduli terhadap sesama, adillah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lampu merah berhenti, itu sudah bentuk keadilan loh.
bagi orang-orang yang hijau harus jalan gitu loh. Bayangin coba kalau kita nggak adil ya, kita mau egois jalan sendiri, itu kan nggak bisa gitu loh. Bahwa kita harus bersikap adil. Itu aja hal sederhana yang sebenarnya kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi teman-teman, mari dalam pekan khususnya di bulan suci bulan ini tuh 2020 ini, di masa-masa pandemi ini, mari kita peduli terhadap sesama, sehingga kita dapat memberikan juga wajah Allah yang baik. Terus kita dapat melihat juga bahwa Allah-Allah di sekitar kita itu kita tolong juga gitu. Seperti itu, Kia. Paling bisa saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Frater atas kesimpulan dan peneguhannya. Semoga teman-teman yang ikut dan mendengarkan ini di podcast ataupun di YouTube bisa senantiasa peduli dan memberikan keadilan bagi diri sendiri, bagi sesama. Nggak perlu muluk-muluk langsung hal gede, hal-hal simple dulu aja. Betul banget. Banget. Misalkan kalau kita ditampar pipi kanan, jangan tampar pipi kanan lawannya, tapi minta dong yang kiri gitu. Minta ya, nanti dikasih. Tapi benar ya, dari sharing ini pikiran gue jadi terbuka kalau emang keadilan Allah tuh bukan yang langsung semuanya dikasih, tapi benar-benar sederhana dan itu benar-benar dampaknya luar biasa banget buat kita ya. Iya, betul. Ya kayak ini Ki, maksudnya kalau Allah tuh berkorban untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh. Betul. Gitu. Sama kayak kita juga harusnya seperti itu. Baik, terima kasih Frater Daniel atas waktunya di sela-sela lagi kuliah online, ya nggak Ki? Betul. Ribet tuh pasti kan. Betul, kuliah online loh, aduh. Filsafat di online ini, aduh. Tapi karena memang sudah sarjana Komkep, jadi memang di hire-nya gampang, dihubunginya gampang. Iya. Saya juga ini. Saya taat ya. Oke, terima kasih banyak Frater udah sharing, udah membagikan begitu banyak hal yang membuka pikiran kami masing-masing. Karena kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Betul. Silakan Bapak Rangga. Loh, saya sudah sekarang gantian Bapak Kia. Oh iya ya, lempar-lemparan doa nih. Harus adil. Betul, adil ya. Iya. Oke, silakan Kak Kia. Oke, mari teman-teman kita tutup pertemuan proses BKSN kita pada minggu kedua ini dengan doa penutup. Nanti akan disempurnakan oleh berkat dari Romo Yogo. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih banyak atas penyelenggaraanmu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul walau secara daring, secara virtual pada malam hari ini. Terima kasih pula atas begitu banyak sharing, begitu banyak diskusi, dan saya yakin dan kami yakin percaya bahwa Engkau sendiri yang hadir dan membukakan telinga hati kami untuk mendengarkan sabda-sabdamu dari sesama kami yang hadir di sini. Semoga setelah pertemuan kami hari ini, kami semakin dimampukan untuk bertindak adil kepada diri sendiri, kepada sesama, dan terlebih juga adil kepada Engkau yang sudah begitu banyak memberikan kebaikan, berkat untuk kami manusia yang masih berdosa ini kepadamu. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk kami, agar kami senantiasa dapat menjalankan aktivitas kami di hari-hari esok, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang kita meminta berkat dari Romo Yogo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh niat-niat baik kita, usaha membangun keadilan, kepekaan kepada sesama, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Romo Yogo. Sekali lagi terima kasih buat Frater Daniel atas waktu, kesempatan yang boleh kita lakukan bersama-sama. Terima kasih juga Dan untuk kalau- teman-teman peserta yang sudah hadir di sini Ya. dengan Dan segala kalau- kesusahannya. Dan Gimana? kalau udah selesai kita secepatnya harus bertemu Frater Iya. dan teman-teman. Betul. Dan kita BKSN-nya nggak online lagi. Iya. Betul.